pelepas dahaga kekinian yang menjadi lifestyle remaja kota. Tapi tahukah kamu kalau boba terbuat dari bahan yang seringkali disebut makanan kampung? Untuk kamu yang belum tahu, bahan dasar boba adalah tepung tapioka. Dan sebelum menjadi tepung, tapioka adalah cassava. Di Indonesia, kita menyebutnya singkong. Singkong identik dengan ndeso atau kampung. Dan anak singkong adalah julukan untuk anak-anak yang berasal dari kampung, yang kurang gaul, nggak modern, ketinggalan zaman katanya, dan nggak berbudaya katanya. Sekarang, yang ketrigger karena kata-kata yang saya gunakan terkesan merendahkan, sabar dulu. Karena ada hubungannya dengan subjek pembahasan kita dalam video kali ini. Dalam video kali ini, kita akan membahas singkong. Sebagian besar boomer pasti sudah pernah nyobain makan singkong. Dan mungkin makannya sambil dengerin lagunya Koes Plus. Dan tahukah kamu, dalam lagu yang berjudul Kolam Susu, ada satu lirik yang menggelitik, yaitu kata orang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Lirik tersebut mengandung makna yang luar biasa. Tanah surga itu adalah Indonesia, di mana tongkat kayu dan batu bisa menjadi tanaman. Tongkat kayu yang dimaksud kemungkinan adalah batang singkong, yang memang cara penanamannya cukup ditusukkan batangnya ke dalam tanah. Sesimpel itu. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah support Alam Semnit lewat donasi di Saweria. Semangat hamba Allah, Afadi Ariski, istrinya Diluk Ragenvinder, Felix Katus, Shopee Go Green Shop, I Love Yusha, Sekai Zulka, Sambal Ijo Nasi Padang, Bona Rongrong Binal, Cabim Sakti, Silver Ash, Mosas, YouTube Biru, Janbas Ultimate, Larit Shop, Dewa Rengku, Gede Dowo Turkaku, Si Ikal, Fallen Rosemary, IP/AP Production, Rio Sayang Vina, Nya, istrinya Zongli, Rizky Pratamain, Seseorang, Mia Miu, Panggil Saya Bento, NIK Lulus Amin, Akmal 28 Channel, Liasis Corporation, Jamet Kudesi, Mugi Jayanya Cupid, Anak Yatim 2021, Wait 3, Love You Devinasi I, Master Egi, Disnaker.id, Bok Jamu 78, Bok Jamu 78, Renor 2513, Latrodectus Bishopi, Boncabe level 15, Queenera Handmade, Mega Istriku, Manakala Hidup, Anak Kelas 12, Aku Anak Sehat, Cururu, Look Stay Here Bro, Channel Bermanfaat Bagi Anak, Giwa, Love You Fitri Dah Dari Lama, Istriku Tercinta Sri Rahayu, Aji Mencintai Raya dan Dita, Zia Latif, Debi Saputra, dan Telur Kucing. Manihot esculenta, atau biasa disebut cassava, singkong, ubi kayu, dan yucca, adalah tumbuhan semak dari keluarga Euphorbiaceae yang berasal dari Amerika Selatan. Mereka merupakan tanaman tahunan dan secara ekstensif dibudidayakan sebagai tanaman pangan di daerah tropis dan subtropis karena umbinya yang dapat dimakan. Singkong adalah tanaman serbaguna yang penggunaannya sangat luas, mulai dari sebagai makanan pokok, pakan ternak, hingga bahan utama dalam industri kuliner. Sebagian besar manusia mengkonsumsi singkong dengan direbus terlebih dahulu. Tetapi sebagian besar umbi singkong di seluruh dunia diproses untuk dijadikan tepung singkong, yang kita kenal sebagai tapioka. Farinha asal Brazil dan Gari dari Afrika Barat adalah olahan singkong menjadi tepung yang paling kuno. Tepung kasar serbaguna yang dapat digunakan dalam berbagai masakan. Proses pembuatan tepung ini biasanya dengan memarut singkong terlebih dahulu, lalu dipres untuk menghilangkan kandungan air. Setelah itu disangrai. Nah, tepung singkong kasar ini bisa diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari pengganti nasi, roti, hingga kerupuk bernama pastel de feira ini. Keren ya namanya? Kalau di kita namanya cukup opak aja.
Ketika siap panen, akar singkong akan membesar dengan bentuk panjang dan meruncing, dengan daging padat yang terbungkus dalam kulit yang mudah lepas. Kulit singkong biasanya setebal 1 mm dan bertekstur kasar. Daging singkong bisa berwarna putih atau kekuningan, tergantung jenis dan kondisi tanah. Akar gemui ini sangat kaya akan pati dan kandungan lainnya, seperti kalsium, fosfor, dan vitamin C. Sementara, daun singkong merupakan sumber protein yang baik, yang kaya akan lisin. Singkong merupakan sumber karbohidrat terbesar yang juga menjadi makanan pokok urutan ketiga di daerah tropis, setelah beras dan jagung. Singkong adalah makanan pokok utama di negara berkembang, yang dikonsumsi oleh lebih dari 0,5 miliar orang. Ini karena singkong adalah salah satu tanaman yang paling tahan kekeringan. Singkong mampu tumbuh di tanah marginal. Tanah marginal adalah tanah berbatu atau berpasir, dengan kandungan nutrisi dan air yang terbatas. Dan karena inilah, singkong mampu tumbuh subur di wilayah Afrika. Dan Nigeria adalah produsen singkong terbesar di dunia. Sedangkan Thailand adalah pengekspor tepung singkong terbesar di dunia. Saya jadi ingat singkong Thailand yang lembut, manis, dan gurih itu. อร่อยมาก Singkong, ubi, dan ubi jalar merupakan sumber pangan penting di daerah tropis. Di antara tanaman pangan, singkong adalah penghasil karbohidrat tertinggi ketiga per area budidaya, setelah tebu dan bit gula atau sugar beet. Singkong memainkan peran yang sangat penting dalam pertanian di negara-negara berkembang, terutama di sub-Sahara Afrika, karena mereka dapat tumbuh dengan baik di tanah yang buruk dengan curah hujan yang rendah, memungkinkan singkong untuk menjadi cadangan pangan utama. Di daerah bercuaca panas, singkong menawarkan fleksibilitas yang tinggi. Bahkan kepada petani di tanah yang miskin nutrisi sekalipun, sangat mengandalkan singkong sebagai tanaman utamanya. Di seluruh dunia, 800 juta orang bergantung pada singkong sebagai makanan pokok mereka. Dan di Afrika, singkong sangatlah populer. Tidak ada benua yang sangat bergantung pada tanaman akar dan umbi-umbian selain Afrika. Di hampir seluruh daerah di Afrika, khususnya di wilayah Afrika tropis, singkong adalah makanan pokok primer dan sekunder. Di Ghana misalnya, singkong dan ubi menempati posisi penting dalam ekonomi pertanian dan menyumbang sekitar 46% dari produk domestik bruto pertanian. Singkong menyumbang asupan kalori harian sebesar 30% di Ghana dan ditanam oleh hampir setiap keluarga petani. Saking pentingnya singkong bagi kehidupan warga Afrika, singkong dinamakan agbeli, yang dalam bahasa EU berarti ada kehidupan. Di Tamil Nadu, India, terdapat banyak pabrik pengolahan singkong di sepanjang jalan National Highway 68 antara Talai Fasal dan Atur. Singkong banyak dibudidayakan dan merupakan makanan pokok di Andhra Pradesh, Assam, dan Kerala. Di wilayah subtropis di Cina Selatan, singkong adalah tanaman terbesar kelima dalam hal produksi, setelah beras, ubi jalar, tebu, dan jagung. Cina juga merupakan pasar ekspor terbesar singkong, yang jalur produksinya meliputi Vietnam dan Thailand. Di Cina sendiri, lebih dari 60% produksi singkong terkonsentrasi di satu provinsi, yaitu Guangxi, dengan rata-rata produksi lebih dari 7 juta ton per tahun. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah kita seperti Afrika yang merupakan produsen singkong terbesar? Atau seperti Thailand, pengekspor tapioka terbesar? Menurut CNN, Indonesia adalah penghasil singkong terbesar keempat setelah Nigeria, Brazil, dan Thailand. Dan Indonesia telah menandatangani perjanjian dengan Eropa untuk mengekspor singkong ke Uni Eropa dengan tarif 6% sebanyak 165.000 ton per tahun. Tapi kita masih impor singkong dari Thailand. Mengapa demikian? Ini disebabkan fluktuasi nilai jual dalam negeri yang juga relatif rendah, yang rata-rata hanya sekitar 500 per kilogram. Kenapa bisa serendah itu? Karena peminat dalam negeri masih rendah. Ini membuat takut para petani akan mengalami kerugian jika memaksakan bertani singkong untuk distribusi lokal. Jadi mereka melakukan yang pasti-pasti aja, menanam singkong untuk pabrik makanan atau untuk diekspor. Petani singkong di beberapa daerah terpaksa menjual kepada tengkulak,
lantaran panjangnya antrean penjualan singkong ke pabrik. Sayangnya, harga di tengkulak lebih rendah lagi daripada harga pabrik. Ditambah potongan kadar air rata-rata sebanyak 25% dan upah bongkar muat singkong dari mobil. Lucunya, konsumsi tepung tapioka di Indonesia setiap tahun semakin meningkat. Dan kebutuhan yang meningkat ini tidak mampu dicukupi oleh produksi lokal, sehingga selalu ada demand untuk impor singkong dan tapioka dari luar negeri, yang kemungkinan bahan singkongnya berasal dari Indonesia. Ironis ya? Saya nggak bermaksud menyalahkan siapa-siapa sih, tapi hidangan yang berbahan singkong memang kerap dipandang rendahan oleh masyarakat kita sendiri. Padahal enak-enak loh. Ada si kembar comro dan misro, bika singkong, singkong rebus, singkong goreng, ketimus, getuk, dan jangan lupa sama keripik singkong. Makanan apa lagi yang berbahan singkong? Tulis di kolom komentar ya. Singkong masuk ke Indonesia berkat Portugis yang membawa mereka dari Brazil ketika menjajah Indonesia pada abad ke-16 dan merupakan tanaman wajib di Maluku pada masa itu. Selanjutnya, singkong mulai ditanam secara komersial di wilayah Indonesia sekitar abad ke-19, tepatnya pada tahun 1810. Kemudian menjadi bahan makanan yang merakyat dan mulai menyebar popularitasnya di seluruh pelosok Indonesia. Singkong mulai ditanam di area Jawa kurang lebih tahun 1875. Namun konsumsi singkong di Jawa masih rendah. Baru pada permulaan abad ke-20, konsumsi singkong meningkat pesat. Pembudidayaannya juga meluas. Terlebih pemerintah pada saat itu meminta rakyat untuk memperluas ladang tanaman singkong mereka. Dalam buku Sejarah Nasional Indonesia kelima, yang ditulis oleh Ibu Marwati Junet Pusponegoro dan Bapak Nugroho Noto Susanto, peningkatan penanaman singkong sejalan dengan pertumbuhan penduduk Pulau Jawa yang pesat. Apalagi produksi padi tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk pada masa itu. Semakin membuat singkong menjadi sumber pangan tambahan yang disukai. Meski nilai singkong sebagai makanan lebih rendah dibandingkan beras atau jagung, singkong merupakan pengganti beras di beberapa wilayah bagian Jawa Tengah, khususnya pada masa paceklik, sebelum panen, atau saat panen gagal. Dan karena dipandang lebih rendah daripada beras sebagai bahan pangan pokok, apalagi cuma ditanam sebagai pangan cadangan, membuat singkong memiliki reputasi buruk di kalangan pakar ekonomi pertanian. Kandungan gizi yang lebih rendah daripada beras dan peningkatan konsumsi per kapitanya membuat singkong dipandang sebagai tanda kemiskinan. Kendati demikian, peralihan dari padi ke singkong menjadi bukti adanya dinamika pertanian tanaman pangan di Pulau Jawa pada masa akhir kolonial. Terkait peningkatan penanaman singkong yang sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, kemudian muncul istilah anak singkong, yaitu anak yang lahir karena giatnya orang tua, yang membuat anak tanpa mengikuti program keluarga berencana. Maksudnya, mereka membuat anak semudah menanam singkong, yang tinggal tusuk bisa langsung jadi. Selain itu, istilah anak singkong juga kerap dipakai oleh anak-anak bumi putra pada masa itu sebagai lawan dari istilah anak keju, atau anak-anak Belanda atau blasteran. Istilah anak singkong juga digunakan untuk menggambarkan anak yang tumbuh dengan alam, jauh dari modernisasi. Alexa, play Anak Singkong by Ari Wibowo. Kau bilang cinta padaku, aku bilang tunggu dulu. Selera kita terlalu jauh berbeda. Secara umum, ada dua tipe atau varietas singkong, yaitu manis dan pahit. Seperti akar dan umbi-umbian lainnya, baik singkong varietas pahit maupun manis mengandung faktor antinutrisi dan racun. Dengan varietas pahit mengandung jumlah yang jauh lebih besar. Maka dari itu, singkong harus disiapkan dengan benar sebelum dikonsumsi. Karena persiapan singkong yang tidak tepat
dapat meninggalkan sisa racun yang cukup untuk menyebabkan keracunan akut, gondok, ataksia, kelumpuhan parsial, bahkan kematian. Singkong varietas pahit biasanya sering dijadikan pagar pembatas ladang. Hanya dipanen daunnya dan diambil akarnya jika ada keperluan tertentu. Meskipun varietas singkong manis lebih diminati, petani lebih memilih varietas pahit karena mereka lebih tahan terhadap cuaca, hama, binatang, dan maling. Oh iya, saya belum bilang kandungan racunnya ya. Racun yang terkandung dalam singkong adalah sianida. Dan kandungan sianida ada di kedua varietas utama singkong. Mari kita bahas lebih lanjut. Mari kita coba. Dari penampilan, nggak ada perbedaan yang signifikan antara singkong pahit dan singkong manis. Mereka terlihat nyaris sama, hanya dibedakan oleh kandungan sianida yang tidak terlihat mata. Kehadiran sianida dalam singkong merupakan ancaman bagi kesehatan. Selain itu, jika singkong ditanam di tanah yang mengandung polutan, singkong dapat menyerap sejumlah polutan dari dalam tanah. Maka dari itu, kandungan-kandungan yang berbahaya ini harus dihilangkan sebelum singkong dikonsumsi. Dan harus diingat, jangan pernah memakan singkong mentah. Karena singkong yang tidak diproses memiliki cukup racun untuk menyebabkan kematian. Selain kematian, singkong yang tidak diproses dengan baik sebelum dikonsumsi juga dapat menyebabkan penyakit lain. Ketika tubuh memecah sisa sianida dalam singkong, tubuh menghasilkan tiosianat, senyawa yang diketahui mempengaruhi fungsi tiroid. Hal ini dapat menyebabkan penyakit gondok. Ada beberapa metode untuk menghilangkan sianida dari singkong. Singkatnya, cuci, potong, parut. Cuci atau rendam singkong di dalam air bisa melarutkan sianida dan menghasilkan pati yang lebih aman untuk dikonsumsi. Begitu juga dengan fermentasi. Diparut atau dipotong menjadi potongan sedang juga bisa dilakukan sebelum digoreng, dipanggang, atau direbus. Untuk singkong rebus, sebaiknya mengganti air sedikitnya sekali untuk mengurangi kandungan sianida. Jadi, jangan makan singkong mentah ya, karena selain bikin mabuk, makan singkong mentah juga bukan hal yang normal. Apakah bisa mabuk karena singkong? Mungkin. Saya nggak mau menjadi bantalan untuk kamu-kamu yang ingin mabuk singkong. Karena toleransi seseorang terhadap sianida berbeda-beda. Dan tidak, kamu tidak bisa membunuh seseorang dengan sianida dari singkong. Karena memaksa orang untuk memakan singkong mentah akan sulit. Kecuali kalau kamu tahu kromatografi untuk memisahkan kandungan sianida. Tapi proses kromatografi butuh waktu lama dan sulit dilakukan oleh orang awam. Mending beli aja, karena sianida dijual bebas di online shop. Ini apa sih? Singkong adalah sumber serat, vitamin C, tiamin, asam folat, mangan, dan potasium. Oleh karena itu, banyak negara yang menjadikan singkong sebagai makanan pokok yang bisa diolah menjadi berbagai macam jenis masakan. Selain itu, singkong juga dapat diproses menjadi minuman beralkohol yang dikenal sebagai kasiri yang dibuat oleh warga negara di Amerika Selatan. Di Indonesia, kita punya tape. Itu tape mas, tape-tape, peyem-peyem. Nah, itu. Daun singkong yang dimasak juga dapat dimakan dan merupakan bahan penting dalam sup dan semur di beberapa wilayah di Afrika Tengah. Kalau di Indonesia biasa jadi lalapan dan sayur ya. Nasi Padang bahkan terasa kurang lengkap tanpa daun singkong. Bagi manusia, singkong membawa banyak manfaat untuk tubuh. Di antaranya adalah sebagai sumber energi. Setiap 100 gram singkong mengandung 38 gram karbohidrat. Karenanya, singkong menjadi sumber energi yang baik bagi kamu yang akan menjalani aktivitas fisik yang berat. Aktivitas fisik akan menguras glikogen, bentuk glukosa yang disimpan sebagai cadangan energi. Ketika kamu makan singkong, karbohidrat yang dikandung akan diubah menjadi glukosa, kemudian diubah lagi menjadi glikogen, dan disimpan di dalam otot. Kita incipin ya, Wong ya, kayak rasanya kayak apa. Lumayan gurih. Mengkonsumsi singkong akan membantu mengurangi sembelit. Singkong mengandung pati resistan dalam jumlah yang cukup tinggi.
Pati resistan termasuk dalam jenis serat tidak larut yang kaya akan selulosa. Jenis serat ini sangat berguna untuk membantu kelancaran pencernaan, sehingga dapat mencegah sembelit. Selulosa juga dapat mendorong pertumbuhan probiotik atau bakteri baik yang akan melindungi usus kita dari peradangan. Sementara, serat juga bisa membantu menurunkan berat badan karena bisa membuat merasa kenyang lebih lama. Jadi, singkong bisa kamu gunakan untuk diet. Nah, serat juga mampu memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah dan baik untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Selain itu, kandungan serat juga mampu membantu menurunkan tekanan darah, mengurangi kadar kolesterol, menurunkan risiko obesitas, dan menurunkan risiko penyakit jantung. Dan tadi saya bilang kalau singkong juga mengandung vitamin C, yang dikenal sebagai zat penting dalam pembentukan kolagen. Kolagen sendiri berfungsi untuk mempertahankan elastisitas kulit. Sayangnya, tubuh manusia tidak dapat memproduksi vitamin C sendiri. Tubuh kita mendapatkannya dari makanan yang mengandung vitamin C. Nah, singkong bisa menjadi pilihan yang bisa kamu konsumsi untuk membantu memenuhi kebutuhan vitamin C. Jadi, untuk kamu yang ingin memiliki kulit sehat, bisa mengkonsumsi singkong. Saya bilang kulit sehat ya, bukan kulit glowing, karena yang glowing belum tentu sehat. Di luar negeri, singkong sedang diteliti dan menjadi kandidat kuat sebagai sustainable food, pakan ternak, dan bahkan bahan bakar nabati atau biofuel. Singkong memang bukan tanaman asli Indonesia, tapi harus diakui kalau Indonesia dan singkong seperti seangkatan. Tapi sayangnya, singkong masa kini tidak seperti singkong pada masa lampau. Panen singkong sekarang juga suka gatot, alias gagal total, karena yang punya tanah udah nggak mau makan singkong. Bahkan banyak juga yang nggak kenal singkong. Bagaimana membuat singkong kembali bermartabat? Semua ada di tangan masyarakat. Hanya masyarakat yang mampu mengangkat singkong punya derajat. Karena jika dimulai dari masyarakat, siapa tahu mungkin nanti akan sampai di kuping para pejabat. Biasalah. Singkong adalah tanaman simpel yang memiliki banyak manfaat. Tapi tanpa pengetahuan yang tepat, singkong bisa membawa kita ke akhirat. Singkong mungkin terlanjur dicap deso dan kampungan. Tapi manfaat yang dibawa singkong lebih banyak daripada segelas boba yang kamu banggakan. Dari singkong, kita belajar untuk beradaptasi. Singkong mengajarkan kalau dalam keadaan apapun, dalam lingkungan yang bagaimanapun, kita harus bisa survive, tumbuh, dan menjadi besar. Tapi jika pada akhirnya kamu tidak diterima di suatu tempat karena hal sepele, jangan bersedih. Tetap positif, karena ketahuilah, ada banyak tempat lain yang mau menerima kamu, karena tahu potensi kamu yang sesungguhnya. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Semoga apa yang disajikan Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang penuh hura-hura. Aku suka singkong, kau suka keju. Oi, oi, oi. Aku suka jaipong, kau suka disco. Oi, oi, oi. Aku dambakan seorang gadis yang sederhana.
Parfummu dari Paris, sepatumu